Oke, ini adalah pertemuan pertama kita ya. Jadi hari ini kita masih ke pengenalan awal, bagaimana deskripsi kuliah teori graf terapan ini, kemudian graf itu apa, dan beberapa istilah lain yang sebaiknya kalian tahu di awal seperti itu. Jadi deskripsi singkat mengenai mata kuliah teori graf terapan ini adalah mata kuliah ini mencakup konsep dasar teori graf yang meliputi isomorfisme, keterhubungan, pohon, traversability, kemudian planarity, matriks yang berasosiasi dengan grafnya gitu ya. Kemudian digraf, covering, dan coloring, serta aplikasi atau penerapan graf dalam riset operasi, data mining yang sekarang lagi dibutuhkan karena menyangkut dengan machine learning gitu ya. Kemudian kecerdasan komputasi gitu. Lingkup bahasan ini meliputi pengertian dasar, pendefinisian masalah, konstruksi model, pencarian solusi, dan pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini adalah beberapa buku yang bisa dijadikan sumber yang akan kalian gunakan gitu ya untuk mempelajari graf. Oke. Nih, penilaiannya seperti ini. Jadi ada perubahan ya, penilaian yang sekarang dengan yang tahun ajaran kemarin ada perubahan. Di mana letak perubahannya? Terletak di sini ada penilaian keaktifan di kelas. Karena Ibu merasa udah 1 tahun lebih ya kita belajar daring, dari yang awalnya Ibu hanya memberikan video gitu ya, selanjutnya di LMS ternyata itu tidak efektif, kemudian Ibu coba lagi setiap harinya Ibu menggunakan video conference gitu ya, tetap ada forum kelas gitu ya, di forum diskusi di LMS-nya, tapi tidak ada jarang sekali mahasiswa yang mengutarakan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang ada di forum diskusi. Tapi memang Ibu selalu menawarkan kalian itu tanya dulu ke Ibu gitu loh. Jadi kan aktif gitu. Misalkan Mario nanya nih, dia ngepost gambar di forum diskusi, kan bisa ya kita ngepost gambar di forum diskusi. Nah, terus dia nanya, ini graf nggak teman-teman gitu. Nah, pertanyaannya itu bukan hanya ke Ibu aja, bisa ke teman-teman, karena itu forum diskusi. Jadi saling sharing antara Ibu, mahasiswa dengan mahasiswa gitu loh. Nah, nanti peran Ibu apa? Peran Ibu adalah yang meluruskan. Mana sih yang benar konsepnya gitu loh. Nah, dari diskusi-diskusi kalian yang kalian lakukan di forum diskusi, harapannya adalah Ibu itu tahu miskonsepsi yang Ibu ajarkan di kalian itu bagian yang mana gitu loh. Itu harapannya. Jadi misalnya nih, si Zanuba ngepost suatu gambar graf yang menurut dia graf gitu ya, tapi dia masih ragu-ragu ini graf apa enggak sih gitu kan ya. Nah, terus tanyanya ini graf nggak teman-teman? Nah, ada yang jawab ini alasannya begini. Nah, ternyata pada saat pemberian alasan, Ibu membaca ada kesalahan konsep di situ gitu loh. Jadi kan Ibu tahu gitu, bisa Ibu luruskan gitu. Jadi harapannya seperti itu, aktifnya kalian di forum diskusi gitu loh. Jadi yang miskonsepsi bisa diluruskan konsepnya jadi benar. Seperti itu ya. Nah, jadi penilaian Ibu untuk semester ini pada mata kuliah teori graf terapan adalah
UTS 25%, UAS-nya 25%, keaktifan di kelas itu 5%, kuis dan tugas itu digabung 15% diambil, kehadiran 10%, dan praktikum 20%. Nah, kehadiran sesi UTS itu minimal 80% ya dari keseluruhan pertemuan sesi UTS, sehingga kalian diizinkan untuk mengikuti TS. Tujuannya apa sih? Supaya apa ya? Ibu juga bisa menilai dengan adil gitu loh. Dengan adil. Jadi yang dilihat itu bukan hanya dari apa ya namanya? Dari jawaban saja, tapi dari kehadiran gitu ya. Jadi soft skill-nya juga Ibu nilai gitu ya. Oke, nah ini adalah penjelasan mengenai kehadiran, keaktifan, dan tugas. Jadi setiap pertemuan, kalian wajib isi daftar hadir LMS. Nah, hari ini kita kuliah, berarti kalian wajib mengisi daftar hadirnya. Gitu ya, jangan sampai lupa. Kemudian, keaktifan mahasiswa dinilai dari respon Anda menjawab pertanyaan. Misalkan nih, ada video conference seperti ini, Ibu bertanya. Nah, siapa yang jawab, nanti Ibu tandai. Gitu loh. Jadi, Ibu akan tulis namanya, ini ya, Ibu ada catatan ya di sini. Ibu catat di sini. Nah, nanti dari situlah Ibu bisa menilai 5% kalian itu ada nggak gitu loh. 5% untuk keaktifan. Nah, kemudian bisa juga dengan memberikan pertanyaan. Pertanyaan boleh di video conference, boleh di forum diskusi gitu ya. Menjawab pertanyaan begitu juga, bisa di forum diskusi. Nah, atau pemberian tanggapan gitu pada forum diskusi. Ya, minimal ada kata, saya setuju karena begini, tapi jangan hanya setuju, setuju, tidak setuju. Jangan seperti itu gitu ya. Tapi diberikan alasan, kenapa kalian setuju dengan tanggapan si A gitu loh. Misalkan ada beberapa tanggapan A, B, C, D. Nah, kemudian si E, dia setuju dengan yang mana? A, B, C, D, A, B, C atau D gitu. Misalkan saya setuju dengan pendapat si D karena berdasarkan definisi dedet gitu ya. Nah, yang memberikan tanggapan seperti itu juga Ibu akan Ibu catat di penilaian Ibu. Seperti itu ya. Jadi kelas kita ini memang benar-benar hidup seperti itu. Nah, kemudian setiap pertemuan Ibu akan adakan kuliah melalui Google Meet seperti ini. Tapi mahasiswa kewajibannya hanya hadir pada beberapa pertemuan tertentu. Jadi nggak wajib di semua pertemuan gitu ya. Nah, gimana Bu ketentuannya? Jadi gini, kita ada 10 orang kan ya di sini ya. Ibu lihat di LMS sih ada 10 orang gitu ya. Ibu datanya Ibu sampaikan. Nah ini, Parisma, Sekar, Lutfi. Parisma hadir nggak? Coba suaranya. Hadir, Bu. Hadir ya, Parisma hadir. Kemudian Sekar hadir nggak? Hadir, Bu. Oke, Lutfi? Hadir, Ibu. Oke, Aprilianti? Hadir, Ibu. Zanuba? Hadir, Bu. Oke. Mahmudi? Hadir, Bu. Kurnia? Kurnia? Tadi datang dia di pertama. Ada nggak Kurnia? Yang pertama kali hadir tadi si Kurnia. Apa ada Kurnia? Kurnia udah on mic, Ibu. Gangguan, Bu. Apa? Sepertinya sinyalnya gangguan, Bu. Oh iya, terpental ya kali ya. Tadi hadir dia Kurnia. Mario ada ya? Ada Ibu. Rahayu? Rahayu ini Bu, keluar. Keluar, tadi ada ya, masuk ya? Bukan Bu, keluar universitas. Oh iya, berarti nggak ada ya Rahayu ya. Egitia? Hadir, Bu. Ada ya, oke berarti cuma 9 orang kita di sini ya. Oke, ada 9 orang. Nah, berarti kita bagi 3 aja. Jadi, setiap pertemuannya itu yang wajib hadir 3 orang. Yang lain boleh nggak, Bu, ikut hadir pada video conference? Boleh, dipersilahkan. Tapi, yang wajib hanya 3 orang. Kenapa? Karena Ibu mempertimbangkan kuota gitu ya. Jadi, kasihan juga sih kalian kalau misalkan setiap pertemuan, setiap dosen
mengadakan yang seperti ini gitu ya. Padahal kan Ibu bisa memberikan link link YouTube gitu ya. Nah, itu mungkin bisa diperkecil size-nya jadi mungkin lebih murah gitu ya dibandingkan mengikuti video conference seperti ini. Jadi karena pertimbangan kuota, jadi yang wajib itu 3 orang tiap pertemuan. Jadi mulai pertemuan kedua yang wajib hadir itu 3 teratas dari absen yang Ibu buat ini ya. Berarti Parisma, Sekar, Lutfi. Pertemuan pekan depan wajib hadir. Nah, misalkan nih, ternyata Sekar dia sakit gitu ya. Sekar sakit. Nah, bisa kalian itu kayak switch gitu loh dengan teman yang lain gitu loh. Misalnya, Bu, tadi Sekar udah misalnya yang bersedia menggantikan Sekar si April nih. Nah, jadi kan yang hadir pada pertemuan kedua, Parisma, April, dan Lutfi gitu ya. Nah, tapi kan Ibu taunya Parisma, Sekar, Lutfi gitu ya. Nah, nanti April memberikan penjelasan kenapa sih hadir pada pertemuan kedua. Nah, jadi bisa, Bu izin April hari ini menggantikan Sekar karena Sekar lagi tidak enak badan. Jadi Sekar hanya bisa mengikuti kuliah di LMS saja gitu loh. Tetap ikuti aja kuliah karena kan ini mumpung apa ya? Mumpung kita itu masih online gitu ya. Jadi walaupun sakit tetap aja isi daftar hadir LMS-nya. Jadi kalian tetap dihitung hadir, paham ya? Nah, jadi untuk pertemuan kedua yang wajib hadir itu Parisma, Sekar, Lutfi. Pertemuan ketiga April, Zanubah, Mahmudi. Pertemuan berapa tuh? Keempat gitu ya. Keempat berarti Kurnia, Mario, dan Egitia. Gitu ya. Nah, yang kelima gimana, Bu? Ulang lagi. Berarti yang pertemuan kelima yang wajib itu adalah Parisma, Sekar, Lutfi gitu ya. Yang keenam April, Zanubah, Mahmudi. Yang ketujuh Kurnia, Mario, dan Egitia. Nah, kedelapan udah UTS kita. Seperti itu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi Bisa, Ibu. Nah, terus gini, untuk setiap pertemuan, kalian boleh bertanya mengenai materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu loh. Jadi kayak kalian yang nggak ikut video conference itu seperti mengumpulkan pertanyaan, boleh. Misalnya kalian masih kurang apa ya, kurang dapet gitu loh jawabannya di forum diskusi gitu ya. Pengen mendapatkan penjelasan lagi, kayaknya lebih enak ditanyain di video conference deh gitu. Boleh, misalnya nih April kan di pertemuan kedua kan nggak wajib tuh, misalnya nggak hadir ya kan, jadi hadirnya hanya di LMS aja gitu ya, aktifnya hanya di forum diskusi aja gitu ya. Nah, terus dia masih ada pertanyaan. Nah, pertanyaan untuk pertemuan kedua boleh ditanyakan di pertemuan ketiga karena April kan pertemuan ketiga wajib tuh hadir seperti itu. Bisa ya semuanya ya. Jadi kita aktifkanlah semuanya. Kita di sini berusaha untuk apa ya, konsepnya itu dapet gitu loh, konsep dari teori graf ini. Bisa ya semuanya ya. Oke, itu mengenai kehadiran di video conference. Kemudian gini, Ibu nanti akan menyebar absensi PDF. Absensi PDF itu berdasarkan absensi LMS sekarang. Kalau semester kemarin yang ekonomi ya, matematika ekonomi, absensi PDF itu dilihat dari kehadiran Anda pada video conference kan. Nah, sekarang Ibu ubah absensi PDF itu dilihat dari absensi yang di LMS. Gitu ya. Jadi nanti Ibu akan berikan ke Zanuba lagi. Ya, Zanuba siap ya? Ibu minta ke kamu ya untuk absensi PDF-nya. Oke, itu dia mengenai video conference. Nah, kemudian tugas kuliah sesi UTS itu dikumpul paling lambat sepekan sebelum UTS. Jadi nggak kayak yang kemarin.
Yang semester kemarin itu kan eh ngumpulinnya di pekan yang sama pada saat kuliah gitu ya. Nah, sekarang enggak. Sekarang kalian boleh ngumpul kapan aja, boleh kalau yang rajin dan ada waktu gitu ya, boleh di pada saat pekan yang sama kuliah itu kalian kumpulkan, atau boleh pokoknya paling lama itu sepekan sebelum UTS gitu loh. Kalau nggak salah kan UTS kita itu tanggal 22 November ya di jadwal gitu ya. Itu bisa maju, bisa mundur gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya memang benar nih, awal dari UTS adalah tanggal 22 November, berarti kalian paling lambat mengumpulkan tugas kalian itu tanggal 15 November. Seperti itu ya. Jadi setiap pertemuan, Ibu akan berikan tugas. Nah, Ibu akan berikan tugas, tapi pengumpulannya itu boleh paling lambat di sepekan sebelum UTS, seperti itu. Nah, begitu juga dengan tugas-tugas yang di sesi kuliah UAS. Jadi, sesi kuliah UAS nanti pastinya setiap pertemuannya akan ada tugas. Nah, paling lambat pengumpulan juga seperti itu. Sepekan sebelum UAS itu harus dikumpulkan. Begitu ya. Nah, kemudian tapi khusus untuk tugas praktikum harus dikumpulkan pada pekan yang sama dengan pekan pertemuan praktikum tersebut berlangsung. Nah, ini sepertinya mudah ya kalau tugas praktikum, tidak sulit, dan dari pengalaman kakak-kakak kelas kalian, mereka bisa gitu loh mengumpulkannya itu tepat waktu. Ibu yakin kalian juga bisa. Nah, nanti khusus untuk praktikum itu paling lama hari Minggu deh gitu ya. Ini kan hari Selasa nih kita kuliah. Nah, paling lama pengumpulan tugas praktikum itu adalah hari Minggu jam 11 malam. Begitu aja ya. Jadi tidak terlalu terburu-buru seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai kehadiran, keaktifan, dan tugas? Ibu, Ya, Zanuba mau lihat. boleh. Untuk PDF tadi kan dilihatnya dari LMS. Iya, Itu kan Zanuba yang megang PDF-nya. iya betul. Itu gimana ya Bu maksudnya? Kan Oh, dari Zanuba nggak bisa ngelihat ya? iya, Nanti Ibu yang ini, yang apa ya? Gini aja Zanuba. Gimana ya caranya ya juga ya? Ibu kirim aja deh siapa yang ngisi absensi LMS. Ibu screenshot nanti punya Ibu. Gitu aja ya Zanuba ya. baik Bu. Oke, terima kasih Zanuba. Iya, Bu. Oh iya, mengenai keaktifan di forum diskusi itu dilihat setiap pertemuan ya. Jadi bukan seperti kehadiran video conference gitu loh. Jadi misalnya nih pertemuan kedua tadi, siapa tadi pertemuan kedua? Pertemuan kedua tadi kan si Parisma, Sekar, sama Lutfi ya, yang wajib hadir. Bukan berarti yang aktif di forum diskusi hanya mereka bertiga, tidak. Yang aktif di forum diskusi di setiap pertemuannya harus semua orang, ya, semua mahasiswa. Jadi 99 mahasiswa ini harus aktif di forum diskusi setiap pertemuannya. Seperti itu ya. Ibu tidak menilai harus banyak banget tanggapan kalian. Satu aja udah ibu tandai gitu loh. Oh, ini ada nih nanggapin gitu loh. Misalnya si April cuma sekali menanggapi. Nah, itu udah ibu tandai gitu loh. Udah ibu apresiasi seperti itu. Ya, jadi jangan sia-siakan nilai walaupun hanya 5%. Seperti itu ya. Oke, nggak ada lagi kan yang ditanyakan mengenai nilai dan Ibu mau bertanya. ada yang ada, boleh silakan. Itu kan setiap minggu nanti 3 orang yang wajib ikut forum apa Bu? Conference video ya? Iya, video conference. Nah, buat yang nggak ikut itu nanti ada video replaynya nggak ya Bu? Ada pastinya. Nanti setelah ini kan Ibu udah ngerekam nih kan, Ibu pasti akan sematkan di LMS-nya. Jadi kalian bisa nonton gitu loh. Oh, oke Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Pokoknya kalau udah masuk aja itu kan rekamannya masuk ke email Ibu. Kalau udah masuk, Ibu akan langsung
download dan langsung upload ke LMS. Jadi kalian insya Allah nggak akan ketinggalan. Seperti itu ya. Iya, baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bu. Apa tuh, Mario? Mau nanya, ini kan tugasnya dikumpulin sepekan sebelum ujian. Tapi kalau semisalkan hari ini ada tugas, nah kita tuh kadang butuh kepastian jawabannya gitu bener atau enggaknya gitu. Jadi kalau semisalkan setiap ujian sebelum pekan ujian kita baru tahu bener atau enggaknya seminggu sebelum ujian kan Bu. Nah tapi beberapa kali semisalkan kita mau pasti jawabannya itu bisa ditanyakan ke Ibu langsung atau gimana Bu? Boleh. Jadi mending gini, makanya apa ya? Lebih baik sih sebenarnya kalian langsung jawab. Jadi kan Ibu bisa langsung merespon gitu loh, menilai jawaban kalian benar atau enggak gitu ya. Nah, daripada kalau misalnya udah sepekan baru kalian kumpul, nah nanti kan pada sibuk belajar juga kan. Nah, Ibu juga belum tentu ada tujuh tugas yang akan Ibu nilai gitu loh. Jadi nggak akan mungkin juga selesai pada saat itu gitu loh menilainya. Jadi memang lebih baik kalau kalian sudah selesai langsung kalian kumpulkan aja. Jadi Ibu bisa merespon lebih cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngumpulnya itu sepekan sebelum UTS ya berarti kalian harus terima kalau nilai kalian itu nggak bisa apa ya nggak keluar pada saat itu juga, bahkan mungkin keluarnya itu setelah UTS kalian gitu loh. Nah itu harus kalian terima, itu resiko namanya. Seperti itu ya. Bisa semuanya? Baik Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya. Iya. Kan tadi kalau buat yang nggak ikut conference itu nonton videonya seudah yang conference. Berarti sebelumnya itu dia melajarin yang dari PDF-nya dulu ya Bu? Betul, iya. Boleh kalian pelajari PDF-nya, terus ada pertanyaan langsung aja posting di forum diskusi gitu loh. Jadi kan kayaknya lebih bagus ya seperti itu. Jadi baca sendiri mandiri, langsung ada pertanyaan gitu. Jadi biasanya lebih paham seperti itu. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Oke, gak ada. Nah, kita lanjut ke sini. Sejarah graf. Ini menarik banget ini sejarah graf ini. Walaupun seperti terkesan sepele gitu ya. Jadi, ide dasar tentang graf pertama sekali ini diperkenalkan oleh matematikawan Swiss. Ini dia orangnya ya. Pada tahun 1736 atau sekitar abad ke-18 yang bernama Leonhard Euler. Jadi dia itu menyelesaikan misteri 7 jembatan Königsberg. Nah ini yang di gambar A ini adalah peta dari Königsberg. Yang warna biru ini adalah sungai gitu ya. Yang warna merah-merah ini adalah jembatan. Ada 7. Nah ini ternyata menjadi suatu misteri bagi orang-orang Swiss gitu ya. Jadi apa misterinya? Di kota Königsberg itu pada abad ke-18, 7 jembatan itu kan melintasi sungai Pregel yang warna biru itu kan ya, dan mengelilingi pulau Nipov namanya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah terdapat suatu rute yang dimulai dari suatu daratan, nah, melalui setiap jembatan itu tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Bisa nggak ya seperti itu gitu loh. Jadi memang efisiensi dari rute perjalanan seperti itu loh. Nah, jadi bisa nggak ya kita tuh melewati jembatannya itu cuma sekali doang gitu loh. Tapi kita bisa kembali ke tempat awal kita semula gitu. Nah, ini misteri bagi orang-orang Swiss pada abad ke-18 itu gitu loh. Nah, yang bisa menjawab dengan ilmiah gitu ya. Yang menjawab banyak, bisa dijawab oleh banyak orang, tapi nggak ilmiah gitu loh. Nah, yang ilmiah itu yang bisa menjawab adalah si Leonhard Euler ini. Dia menggambarkan kasus itu dalam suatu graf. Nah, jadi dia menyederhanakan yang nggak peta dari Pulau Nipov ini, gitu ya. Jembatan-jembatan
nya gitu ya, dan sungai Pregelnya itu dia sederhanakan menjadi graf yang C ini gitu loh. Nah, dengan gambar ini dia membuktikan bahwa rute seperti itu tidak ada. Jadi tidak ada rute, misalkan kita pergi dari suatu daratan, nah kita pengen pindah-pindah tempat, melewati semua jembatan sekali dan kembali lagi ke tempat semula, itu nggak ada. Nah, dia jelaskan menggunakan graf ini. Jadi seperti itu, itulah gunanya graf. Kita bisa menjelaskan lokasi gitu ya, seperti itu. Jadi beberapa contoh aplikasi graf itu apa selain yang kasus jembatan Konisberg tadi. Nah, ini masalah penempatan bahan kimia agar tidak merusak bahan yang satu dengan yang lainnya, gitu ya kan. Terkadang ada ya, misalkan bahan kimia A dengan B didekatkan, itu bisa meledak, gitu kan ya. Nah, jadi gimana ya penyimpanannya supaya si A dan B ini tidak dekat gitu loh. Nah, itu bisa kita gunakan graf gitu. Walaupun terkesan sepele, gambarnya itu cuma garis sama titik gitu loh. Tapi itu sangat berguna ternyata dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apa lagi? Masalah penentuan rute dengan jarak minimum. Kemudian masalah penjadwalan untuk mengatur jadwal mata kuliah sehingga tidak bentrok. Nah, itu bisa menggunakan graf. Dan lain-lain. Bisa kalian cari masalah lain. Bisa juga dengan instalasi ya, antara gas, kemudian kabel listrik, itu kan sekarang itu yang kalau di perumahan-perumahan yang mahal itu kan udah nggak ada lagi ya, yang kabel-kabel di atas tuh nggak ada lagi. Semua itu udah di bawah. Nah, itu kan ada beberapa kabel yang atau pipa yang nggak boleh deketan gitu loh. Bisa bahaya kalau deketan. Nah, gimana cara mengaturnya? Itu bisa pakai graf. Seperti itu. Nah, ini adalah definisi graf. Suatu graf G adalah pasangan terurut V, E. V ini dan E ini adalah himpunan. Ya, tulisan himpunan kan huruf besar ya, seperti itu. Dengan V adalah himpunan berhingga tak kosong. Nah, ini harus kalian pahami. Himpunan berhingga tak kosong. Berarti nggak boleh kosong, nggak boleh nggak ada dia. Himpunan V ini harus ada anggotanya, gitu ya. Dari elemen-elemen graf yang disebut vertex atau titik atau not atau simpul. Jadi istilahnya itu anggota dari V ini banyak. Bisa dikatakan vertex, bisa dikatakan titik, bisa not atau simpul. Nah, bahasa Indonesia yang digunakan yang lebih sering itu adalah yang simpul, seperti itu. Nah, bisa juga vertex, itu juga banyak orang menggunakan istilah vertex. Nah, dan E itu apa? E itu adalah himpunan pasangan tak terurut, mungkin saja himpunan kosong. Nah, ada kata-kata mungkin saja himpunan kosong. Artinya apa? Himpunan E ini boleh kosong, boleh nggak ada himpunannya, boleh nggak ada anggotanya gitu loh. Nah, jadi di sini si V nggak boleh kosong, si E boleh kosong, gitu ya. Dari vertex berbeda di V. Jadi dia itu adalah memasangkan, nah jadi anggota si E ini memasangkan vertex berbeda di himpunan V. Paham ya? Siapa itu himpunan V, siapa himpunan E. Nanti anggota himpunan E ini dinamakan apa? Sisi atau edge. Itu ya. Nah, V dapat dituliskan menjadi VG. G-nya itu apa? Nama grafnya. Jadi kalau nama grafnya adalah graf G, berarti kalian tulis V dalam kurung G. Tapi kalau nama grafnya adalah G1, berarti kalian tulis himpunan simpul atau himpunan vertexnya menjadi VG1. Gitu ya. Nah, yang E, himpunan sisi atau himpunan edge, itu boleh kalian tuliskan E, boleh kalian tuliskan EG dengan ketentuan yang sama seperti V tadi. G itu adalah nama grafnya, gitu ya. Contoh, ini adalah gambar, gitu ya. Gambar ini graf nggak ya? Nah, itu harus kita selidiki dulu. Tadi syarat graf, himpunan V-nya nggak boleh kosong.
Nah, yang mana sih yang dikatakan vertex? Ini, yang titik-titik itu. 1, 2, 3, 4. Itu namanya vertex atau simpul. Nah, berarti kan ada anggota himpunan CV-nya. Berarti apa? Berarti memenuhi syarat dari V itu sendiri. Nah, kemudian himpunan E bagaimana? Boleh kosong gitu ya. Tapi kalau ada, ya harus dituliskan. Nah, di sini himpunan E-nya, anggotanya siapa aja? Tadi pengertiannya adalah dia itu memasangkan si vertex-vertex yang berbeda di himpunan V. Nah, dia itu bisa berupa garis gitu loh. Nah, biasanya berupa garis, bisa juga loop. Loop itu garis juga, tapi dia biasanya melengkung. Kenapa ditulis melengkung? Karena loop itu nanti menghubungkan vertex yang sama. Jadi dia menghubungkan vertex itu ke dirinya sendiri. Itu nanti loop. Jadi gambarnya yang melengkung. Nah, yang ini kan garis-garisnya lurus semua ya. Nah, inilah dia anggota-anggota dari si himpunan E. Yang mana itu? 1, 2, 1, 3, 3, 4, 3, 2, 4, 2. Boleh nggak, Bu, saya tulis 2, 3? Tadi kan Ibu bilang 3, 2. Boleh. Jadi, sisi dari yang ini, yang Ibu buat, yang Ibu tandai ini, itu boleh kalian buat 2, 3 atau 3, 2. Jadi ini ya, G1, kenapa G1? Karena di sini nama grafnya adalah G1 gitu ya. Nah ini. Nih, nama grafnya adalah G1. Makanya di sini dalamnya adalah G1. Kalau di sini G2 berarti ini G2 gitu ya. Nah, himpunan anggotanya apa? 1, 2, 3, 4. Kemudian G1 mana? Nah, ini cara menulisnya gini. Jadi dalam kurung 1,2. Nah, itu berarti menandakan sisi yang ini. Ya. Nah, nama dari sisi ini 1, 2. Ada lagi nanti penamaan dari sisi itu dengan E. Misalkan nih E1, E2 gitu ya. Ada yang membuat nama sisi seperti itu. Jadi ada 2 penamaan dari sisi, bisa dengan huruf kecil E, kemudian diindekskan agar membedakan antara nama sisi yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Bisa juga dengan ini, pasangan berut gitu ya. Nah, 1,2 seperti titik ya. Seperti menuliskan koordinat titik gitu. 1,2, 1,3. Nah, ini boleh juga kalian tulis 2,1. Jadi 2,1 dengan 1,2 itu sama ya. Seperti itu. Kecuali berarah. Nanti ada lagi graf berarah istilahnya. Nah, ini yang kita pelajari masih graf yang tidak berarah. Karena sisi-sisinya tidak berarah. Seperti itu. Jadi kalau graf yang tidak berarah, 1, 2 sama dengan 2, 1. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini anggota si E-nya ternyata tidak kosong. Ada 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya. Nah, karena VG1 adalah himpunan berhingga dan tak kosong, dan EG1 adalah himpunan pasangan dari vertex-vertex di VG1, maka G1 adalah graf. Begitu ya. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan dari Ibu, ada gambar, apakah ini graf? Maka cara menjelaskannya boleh seperti ini. Kalian sebutkan dulu himpunan V-nya siapa aja anggotanya, kemudian himpunan E-nya bagaimana gitu ya. Terus kalian kaitkan dengan definisi graf itu sendiri. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Nah, sekarang yang ini. Apakah ini graf? Ada yang bisa jawab? Iya, Bu. Iya, kenapa? Siapa tuh cewek dulu deh? Siapa yang jawab yang tadi cewek? Lutfi, Bu. Lutfi, coba Lutfi, kenapa ini dikatakan graf? Soalnya si titiknya itu ada 3 yang A, B, C. Terus himpunan kosongnya, himpunan pasangannya, himpunan kosong. Walaupun salah satu nggak bisa, tapi tetap aja dianggap graf.
Oke. Nah, Ibu bisa nangkep gitu ya, bisa memahami apa yang Lutfi katakan gitu ya. Nah, tapi agak apa ya, kalimatnya lebih baik diperbaiki lagi gitu ya. Jadi benar kata Lutfi, tadi syarat dari graf itu sendiri adalah himpunan vertex-nya tidak boleh kosong. Dan ternyata di gambar itu ada anggota dari himpunan vertex-nya. Benar ya kata Lutfi, A, B, C gitu. Nah, walaupun, nah gitu kata-katanya, walaupun himpunan sisinya atau himpunan edge-nya yang tadi yang pasangan berurutnya itu kosong gitu loh. Kan nggak ada ya yang menghubungkan A dan B, nggak ada. Menghubungkan B dan C nggak ada. A, C nggak ada. Nah, berarti kan himpunan sisinya kosong. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, karena memang di dalam definisi graf itu sendiri, himpunan sisi itu boleh kosong gitu kan ya. Nah, karena Pg2 adalah himpunan berhingga dan tak kosong, meskipun himpunan E-nya adalah himpunan kosong, maka G itu adalah graf. Gitu ya. Baik, terima kasih Lutfi. Jawaban Lutfi benar. Kemudian kita akan mengenal istilah adjacent dan incident. Ya. Kok lama ini? Nah, misalkan G graf, maka U, V, misalkan dia adalah anggota dari himpunan EG-nya dengan U, V elemen dari himpunan vertex-nya disebut sisi atau edge. Jadi kalau misalkan ada pasangan berurut gitu ya, U, V. Nah, dia itu menghubungkan dua vertex di himpunan V gitu ya. Maka U, V ini dinamakan sisi atau edge. Paham ya yang tadi Ibu bilang tadi? Jadi kalian sudah tahu nih istilah sisi atau edge. Nah, yang titik-titik namanya vertex atau simpul. Gitu ya. Nah, yang garis-garis menghubungkan dua vertex atau menghubungkan vertex itu dengan dirinya sendiri, itu namanya adalah sisi gitu ya. Nah, lebih lanjut nanti untuk sisi yang menghubungkan vertex itu dengan dirinya sendiri namanya loop gitu ya, biar membedakan gitu ya. Nah, secara umum yang menghubungkan dua vertex berbeda namanya adalah sisi atau edge. Nah, sisi U, V dapat ditulis menjadi V, U. Atau boleh disingkat UV, VU. Boleh ya, penulisannya seperti itu ya. Boleh di dalam kurung, boleh langsung UV, VU itu boleh. Nah, ini khusus untuk graf yang tidak berarah, gitu ya. Jadi, UV dan VU itu dikatakan sama kalau grafnya adalah graf yang tidak berarah. Oke, di sini kita dapat istilah sisi itu apa, kemudian penulisan sisi itu bagaimana. Jika E sama dengan UV adalah anggota dari himpunan sisi EG, gitu ya. Nah, jadi ini dia Ibu bilang, sisi itu ada banyak cara penulisannya. Bisa dengan menuliskan apa ya? Dua huruf gitu ya. Dua huruf nama vertex yang berbeda yang dia satukan, UV, ya. Bisa dengan satu huruf aja, E gitu loh. Nanti untuk membedakan antara sisi yang satu dengan lainnya di indeks E1, E2, E3 seperti itu. Ya, bisa seperti itu penulisannya. Nah, maka U dan V, karena U dan V ini adalah dua vertex yang dihubungkan oleh si E gitu ya. Oleh sisi E gitu. Maka si U dan V ini dikatakan adjacent di G. Gitu. Jadi yang dikatakan beradjacent itu hubungan antara simpul dengan simpul. Syaratnya simpul dengan simpul itu harus dihubungkan oleh sisi atau edge yang sama. Jadi kalau misalnya ada dua vertex
dihubungkan oleh sisi yang berbeda, maka dua simpul itu tidak adjacent. Paham ya? Nah, kemudian kita ke istilah insiden. Jika E sama dengan UV adalah anggota dari himpunan sisi EG, maka U dan V masing-masing dikatakan insiden dengan E. Nah, berarti apa kata masing-masing ini? Hubungannya antar apa dengan apa gitu ya? Kalau tadi kan adjacent, hubungan antara simpul dengan simpul. Nah, kalau insiden, hubungan antara simpul dengan sisinya, gitu ya. Nah, jadi di sini yang dikatakan berinsiden bukan U dengan V, tapi U dengan E atau V dengan E. Nah, kenapa mereka bisa dikatakan berinsiden? Karena UV ini dihubungkan oleh sisi E. Jadi masing-masingnya si U berinsiden dengan si E, si V berinsiden dengan si E juga. Paham ya? Ada pertanyaan kira-kira mengenai poin 1 dan 2? Ibu mau nanya, Bu? Boleh nanya. Si Mahmudi ya ini ya? Iya, Bu. Oke, apa tuh? Itu yang poin 1 kan, maka U dan V dikatakan adjacent di G. Itu arti adjacent sendiri apa sih, Bu? Maksudnya kok itu pakai keterangan di G gitu, Bu? Sama yang kedua juga, Bu, itu insiden dengan E. Itu arti si insidennya apa, Bu? Istilah. Jadi nanti istilah ini penting, Mahmudi. Kenapa? Karena itu tadi aplikasi dari graf itu sendiri gitu loh. Jadi kita harus tahu. Kan kalau dari istilahnya ini sebenarnya adjacent dengan insiden ini artinya yang berdekatan gitu ya. Berdekatan. U dengan V berdekatan gitu loh. Dan mereka itu memiliki sisi yang sekutu gitu loh. Sekutu itu berarti si U memiliki sisi E, si V memiliki sisi E juga. Berarti mereka memiliki sisi yang sekutu gitu loh. Nah, mereka itu dikatakan adjacent gitu loh. Tetangga gitu loh, kayak tetangga gitu loh. Nah, tetangga. Nah, kalau insiden, kita bilang bersisian aja lah ya, bersisian. Nah, kenapa? Karena si sisi E dengan simpul U, itu sisi E ini menghubungkan simpul U dengan V, dengan vertex lainnya gitu loh. Jadi, karena hubungan seperti itu, seperti bersisian seperti itu, maka dia hubungan antara simpul U dengan E-nya adalah berinsiden. Istilah ini penting, Mahmudi, karena misalnya nih ada kasus ngatur jadwal gitu ya, ngatur jadwal. Misalkan udah dijadwalkan, ini kan banyak ya, banyak jadwal ini. Karena ada semester 1, ada semester 2, ada semester 3, semester 5, semester 7 gitu yang kuliah. Belum lagi mata kuliahnya. Nah, terus ada lagi kasus semester 5 yang ngambil semester 3. Nah, kalau nggak ada istilah seperti ini, maka kita akan bingung gitu loh. Bingung menentukan mana sih yang nggak boleh berdekatan gitu loh. Mana sih yang harus dipisahkan gitu loh. Untuk waktu-waktu yang boleh berdekatan, maka kita butuh istilah adjacent gitu loh. Paham ya Mahmudi? Kayak misalnya tadilah yang bahan kimia A, B, C, D, E. A dengan B itu nggak boleh deketan. Kenapa? Karena kalau misalnya A dan B itu deketan, meledak gitu loh. Nah, berarti harus ada istilah adjacent. Kenapa? Supaya kita bisa antara satu orang dengan orang lainnya itu bisa memiliki istilah yang satu gitu loh. Istilah yang satu. Setiap dua vertex yang boleh berdekatan itu kita istilahkan dengan adjacent gitu loh. Nah, jadi A dengan B nggak boleh adjacent. Kenapa? Karena meledak gitu loh.
Paham ya, Mamudi ya? Oh iya, paham Bu, paham. Jadi ini sebenarnya istilah-istilah yang kita gunakan agar semua orang di dunia ini satu istilahnya. Jadi kalau kita ngomong graph di Swiss gitu ya, itu kita udah ngerti gitu loh. Kenapa? Karena istilahnya sama-sama adjacent. Kita udah tahu, oh adjacent itu artinya dua vertex yang dihubungkan oleh satu sisi gitu. Paham ya? Iya Bu, ngerti Bu. Jadi memang kalau kita belajar graf ini seperti sepele. Ibu pun dulu juga gitu. Ih, apa sih pentingnya? Kenapa sih harus diistilahin adjacent tetangga, terus insidensi bersisian? Ih, kayak nggak penting gitu ya. Tapi ternyata memang itu penting gitu loh. Karena istilah umum itu harus kita pelajari. Jadi kalau misalnya kita belajar di tempat lain, kita udah ngerti gitu loh. Karena istilahnya udah umum. Paham ya? Iya Bu, paham Bu. Terima Oke. kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi udah bisa dimengerti ya apa itu adjacent dengan insiden ya? Iya bisa Bu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, masih adjacent, tapi adjacent ini hubungannya antara sisi dengan sisi. Kalau yang di poin 1, hubungan adjacent-nya adalah simpul dengan simpul. Nah, jika E sama dengan PQ, artinya si E ini sisi yang menghubungkan vertex P dan vertex Q. Simpul P dan simpul Q gitu kan ya. Adalah anggota himpunan E. Dan F adalah sisi atau H yang menghubungkan vertex P dengan R. Adalah anggota himpunan E. Nah, karena di sini himpunannya sama, berarti si E dan F berada pada graf yang sama. Begitu ya. Nah, maka sisi E dan F dikatakan adjacent karena apa? Karena mempunyai vertex sekutu. Apa vertex sekutunya? P. Karena si E-nya menghubungkan P dengan simpul lain, si F-nya juga menghubungkan simpul P dengan simpul lain. Paham semuanya? Paham mengenai adjacent sisi dengan sisi? Paham Bu. Paham Bu. Oke, jadi harus ada vertex sekutunya ya kalau dia adjacent antar sisi. Ibu mau tanya boleh Bu? Boleh. Silakan yuk. Yang tadi kalau itu kan PQ sama QR, yang adjacent tuh E sama F. Nah tapi kalau semisalkan ternyata Q sama R juga dia punya sisi terbentuk gitu, punya simpul, itu termasuk adjacent juga nggak Bu? Q sama R? Iya. Q sama R, iya, adjacent juga. Jadi gini loh, Mario, Iya, Bu. bedakan poin 1 dengan 3. Kalau poin 1, kita ngomongin adjacent-nya dari segi simpulnya. Paham, Mario? Iya, Ibu. Kalau yang poin 3, adjacent-nya itu hubungannya dengan sisi gitu loh, Iya. antar sisi gitu. Bisa ya? Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ini contohnya. Yuk, siapa yang mau memberikan satu contoh adjacent simpul, kemudian satu contoh insiden, kemudian adjacent sisi. Siapa? Zanuba. Oh ya, Zanuba, silahkan. Yang mana yang dikatakan adjacent simpul? Kalau simpul itu yang 1 sama 2. Ya, betul. Kalau yang insiden yang mana contohnya? Insiden itu 1 dan 2 jadi dengan sisi E1. Berarti 1 dan E1 gitu ya? Masing-masing ya? 1 dan E1 atau 2 dan E1 gitu ya? Oke, kemudian adjacent sisi? Adjacent sisinya itu sisi E1 adjacent dengan sisi E2. Kenapa? Karena memiliki vertex sekutu yaitu 1. Betul sekali. Begitu ya semuanya ya. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan atau tuliskan simpul-simpul yang beradjacent.
kemudian simpul dan sisi yang berinsiden, dan sisi-sisi yang beradjacent. Dan jelaskan. Nah, jelaskannya udah bagus tuh Zanumba tadi. Penjelasannya, ya, seperti itu. Jadi, di sini ada himpunan vertex VG1. Kenapa? Karena di sini nama grafnya adalah G1. Nah, himpunan VG1 itu siapa aja anggotanya? Anggotanya adalah vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan lagi himpunan dari sisinya. Nah, himpunan sisi EG1 adalah 1, 2, atau boleh juga kalian tulis E1, karena di sini udah ada E1 ya. Kemudian 1, 3, atau boleh ditulis dengan E2, 2, 4, atau boleh ditulis dengan E4, kemudian 2, 3 ditulis dengan E3, kemudian 3, 4 ditulis dengan E5. Nah, vertex 1 dan 2 itu adjacent di G, karena ada sisi E1 yang menghubungkan vertex 1 dan 2. Vertex 1 dan 2 insiden dengan sisi E1. Berarti 1 berinsiden dengan vertex 1 berinsiden dengan sisi E1, vertex 2 berinsiden dengan sisi E1. Nah, sisi E1 beradjacent dengan sisi E2. Kenapa? Karena memiliki vertex sekutu yaitu 1. Begitu ya. Nah, ini adalah definisi multigraf. Multigraf adalah pasangan terurut V, E, dengan V adalah himpunan berhingga dan tak kosong dari vertex-vertex, dan E adalah himpunan pasangan tak terurut dari vertex-vertex berbeda di V, dan pengulangan diperbolehkan. Jadi, contoh nih, ada dua sisi yang menghubungkan vertex 1 dan 2. Nah, ini vertex 1 dan 2 yang pertama itu dihubungkan oleh sisi E1, gitu ya. Kemudian selain itu juga dihubungkan oleh sisi E3, gitu. Nah, jadi di sini ada pengulangan dari pemasangan dari vertex itu, gitu ya. Nah, maka ini dikatakan multigraf. Nah, untuk penamaan sisi yang seperti ini itu dinamakan sisi paralel, gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu graf memiliki lebih dari satu sisi untuk menghubungkan sepasang vertex, maka graf itu lebih lanjut dikatakan multigraf. Paham ya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Tuh, kenapa nih? Nah, ini ya. Nah, jadi dua atau lebih sisi yang menghubungkan sepasang vertex disebut sisi-sisi paralel. Nah, kemudian kita belajar pseudograf. Suatu graf yang mengandung loop dikatakan pseudograf. Ya. Loop itu apa? Loop adalah suatu sisi yang menghubungkan suatu simpul ke dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Simpulnya cuma 1A. Nah, ada garis yang melengkung seperti ini. Karena dia menghubungkan simpul A dengan A itu sendiri. Nah, ini namanya sisi juga, tapi kita istilahkan dengan loop, gitu ya. Loop. Seperti itu. Jadi, kalau ada graf yang mengandung loop, maka graf itu dikatakan pseudograf. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Boleh. Siapa nih? April. April. Dari yang multigraf itu, kan 1 sama 2-nya dihubungkan sama dua sisi. Kalau 1 buat dan 2, bentar ya. Yang mana tuh? Yang ini ya? multigraf. Ini ya? Nah, kalau untuk penulisan EG, misalkan ini tuh graf G. Nah, kalau untuk penulisan suruh di himpunannya itu nanti si 1, 2-nya ditulis 2 kali atau satu aja? Di himpunan mana? Himpunan vertex atau himpunan sisi? Himpunan, kalau vertex Sekali aja. kalau sisi Himpunan baru 2.
Iya, tapi kan di sini udah dinamai E1 dan E3 ya. Lebih baik penamaannya yang EE aja. Jadi Oh, himpunan E-nya, bentar ya, atau di sini aja deh. Nah, kalau kita mau buat himpunan sisi dari graf ini gitu ya, misalkan lah nama graf ini graf G aja deh. Nah, lebih baiknya kita tulis yang EE-nya aja, jadi E1 gitu loh. E2. Nah, kalau misalnya kamu nulisnya 1-2, maka ini ditulis 2 kali gitu loh. Bentar, Ibu ini ya, E3 gitu ya. Aku lanjutin dulu deh. E4, E5. Nah, boleh juga penulisan himpunan ini itu menjadi 1-2. Nah, ini 1-2-1 boleh. 1-2 juga boleh, karena dia memang ada 2 sisi kan. Nah, ini juga boleh 1-2. Jadi 2 kali di sini. Jadi yang ditulis 2 kali itu di himpunan sisinya. Kemudian 1-3 cuma sekali. Kemudian 3-4. 5-nya 2-4. Itu ya, Lutfi tadi ya? April, Tadi Ibu. April ya, April. Sepertinya April ya. Ya, Ibu. Jadi kalau mau nulis yang pasangan berurutnya, yang ditulis 2 kali itu di penamaan himpunan sisinya. Kalau himpunan vertex ya tetap sekali aja gitu loh. Nah ini 1, 2, 3, 4 gitu. Karena ada 4 vertex di sini. Paham ya, April? Ya, paham Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan yang lain? Yang dari awal banget juga boleh ditanyain. Ya? Ibu mau nanya, Bu? Boleh. Ini siapa? Mahmudi ya? Iya, Bu. Nah. Soal yang ini tapi Bu, soal yang kehadiran tadi, Bu. Oh, kehadirannya boleh. Kenapa? Itu yang kan kata Ibu yang nggak ikut video conference tetap harus aktif di forum diskusi. Iya. Itu maksudnya harus forum diskusi yang di LMS atau di WhatsApp juga, Bu? LMS aja deh ya, biar terpantau gitu loh kegiatan kita ini, ya. Oh iya, Bu. Karena memang sekarang itu diwajibkan perkuliahan itu di LMS gitu loh. Jadi kalau WA kan nggak ada yang mantau gitu loh. Bisa ya? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti Ibu tunggu ya pertanyaan kalian. Kalau misalnya 5 menit gak ada pertanyaan, berarti Ibu yang nanya. Jadi kalian tetap harus melihat forumnya. Karena kalau kalian nggak nanya, Ibu yang nanya. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau nggak ada, ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah kalian aktif ya, Ibu rasa pada pertemuan ini. Padahal baru pertemuan pertama sudah ada pertanyaan gitu ya. Ada yang menanggapi. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat dan nanti mudah-mudahan Ibu bisa membuat tugas proyek gitu ya. Jadi kan lebih terasa realnya pelajaran atau mata kuliah teori graf ini. Seru kok sebenarnya kalau kalian pelajari ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.